Ya, ini dia alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat media. Nah, ini bisa dilihat. Ada gunting, kertas warna, kertas karton, kertas pelangi, spidol warna, penggaris, dan lem. Ini nanti bahan yang digunakan untuk membuat saku suka-suka. Ya, ini dan jadilah saku suka-suka. Ya, ada 2 saku besar dan 5 saku kecil. Untuk saku besarnya adalah untuk materi dan praktek, dan yang 5 saku kecil adalah untuk kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rahmatul Iman akan menjelaskan mengenai tentang saku suka-suka media pembelajaran untuk KD 3.7 kelas 10 teks hikayat, di mana di media ini ada 2 saku besar dan ada 5 saku kecil. Untuk saku besar pertama yaitu berisi materi, yang saku besar kedua berisi teks hikayat. Untuk 5 saku kecil ini berisi kuis dan pertanyaan.
Ya, ini dia media pembelajaran 2 dimensi saku suka-suka yang sudah kita buat. Di sini pertama ada, yaitu adalah saku besar pertama. Saku besar pertama itu berisi tentang materi. Bisa kita lihat seperti ini. Ya, saku pertama. Saat kita buka kan berisi tentang materi. Ini dia materinya. Nah, mengidentifikasi teks hikayat, pengertian, karakteristik, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan nilai-nilai. Ya, ini dia. Jadi untuk saku pertama adalah berisi materi. Ini materinya. Pengertian hikayat. Ada juga unsur ekstrinsik, intrinsik, dan ekstrinsik. Nilai-nilai. Dan ini materi karakteristik hikayat. Jadi media pembelajaran ini untuk mempermudah memberikan materi. Selain itu juga cukup terlihat unik karena materinya di dalam saku dan bisa dibuka. Ini dia, setelah materi dijelaskan, materi bisa ditutup kembali untuk selanjut ke tugas. Ya, seperti ini. Ya, untuk penugasan ada di saku yang kedua. Di saku kedua ini berisi soal dan juga ada jawabannya untuk guru. Nah, ada 4 soal untuk 4 kelompok. Ini contohnya, yaitu tentang Abu Nawas berdoa minta jodoh. Nah, ini dia, ada saku pertama, saku kedua, terus ada 5 saku kecil. 5 saku kecil ini adalah berisi kuis dan pertanyaan. Bisa untuk menambah nilai atau saat waktu luang kita merefresh pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik. Kita buka salah satu contoh. Siswa nanti akan memilih satu nomor. Setelah satu nomor, setiap nomor ada soalnya. Setelah nomor ini dibuka, berisi soal. Nah, contohnya ini. Kita buka di sini. Kuis 4. Sebutkan 2 karakteristik hikayat. Kurang lebih seperti itu. Tentang media saku suka-suka. Media ini masih bisa dihias lagi agar lebih semenarik mungkin. Itu, terima kasih. Manfaat dari media 2 dimensi saku suka-suka. Yang pertama adalah akan menjadikan siswa lebih mudah memahami tentang teks hikayat, lebih mudah dalam memahami teks hikayat, karakteristik dan nilai-nilai di dalamnya, membuat siswa lebih senang dan tertantang. Setiap media pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan medianya ini, yang pertama yaitu adalah dari media pembelajaran ini adalah bahan yang digunakan mudah didapat. Kita bisa mencari sendiri bahan-bahan untuk membuat media ini seperti yang dijelaskan di pertama mengenai pembuatannya. Yang kedua, harga terjangkau. Siapapun dapat membuat media ini. Yang ketiga, jika siswa berkehendak, siswa pun juga bisa membuat media ini di rumah. Yang berikutnya adalah menarik dan bisa divariasi sesuka hati. Yaitu kelebihan dari media saku suka-suka. Untuk kekurangannya sendiri, kekurangannya adalah yang pertama di mana kertas mungkin mudah sobek dan tidak tahan air. Ya, karena hanya terbuat dari kertas, karton dan pelangi. Jadi mudah sobek
dan tidak tahan air. Untuk yang kedua, jarak pandang harus sesuai karena tulisannya yang mungkin kurang besar. Untuk kekurangan yang ketiga, jika dalam pembuatannya kita tidak membuat semenarik mungkin, maka siswa akan cenderung menyepelekan media tersebut dan tidak antusias dalam pembelajaran. Jadi, dalam membuat media kita harus membuat semenarik mungkin. Itu ya. Terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan media Saku Suka-Suka dari kelompok 23 Tebin 4B. Jikalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk pembuatannya, bahan-bahannya ada kertas, penggaris, gunting, dan ATK. Saya Faruk Abdillah dari Tadis Bahasa Indonesia kelas 4B. Ini media saya untuk peningkatan pembelajaran mengidentifikasi puisi. Media ini sederhana, dari kertas manila, dari pokoknya mudah lah buatnya. Ini tinggal bentuk seperti ini, lalu diisilah materi di sela-selanya, lalu ini cara pakainya sangat mudah. Ini isinya materi dan dibaliknya ada seperti pengayaan untuk siswa-siswa peserta didik. Ini ada puisi, nanti peserta didik suruh memilih salah satu kertas, lalu ditarik. Nanti misal ini ada membacakan, jadi peserta didik disuruh membacakan puisi yang ada di sini. Sudah seperti itu, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.